Ustadz, apabila saat mandi junub hanya berniat kemudian membasahi air ke seluruh tubuh serta berkumur dan memasukkan air ke hidung, namun tidak membaca bismillah dan juga tidak berwudu, kemudian langsung salat fardu, apakah sah mandinya dan sah juga salatnya? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah tata cara mandi junub itu ada dua. Ya, pertama tata cara yang sempurna dan yang kedua ada tata cara izza. Tata cara izza itu tata cara yang sudah cukup, ya, walaupun tidak sesempurna mungkin. Tata cara yang dikatakan sudah cukup itu adalah seseorang, ya, dia berniat kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ya, meratakan air ke seluruh tubuhnya, kemudian dia memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, kemudian dia meratakan air ke seluruh tubuhnya, maka cukup. Walaupun tanpa ada membasuh muka, membasuh kedua tangan seperti berwudu, walaupun tidak ada wudu sebelumnya, maka tidak ada masalah. Ini cara izza. Maka kalau yang dilakukan seperti tadi, ya, dia meratakan air ke seluruh tubuh dan berniat, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, maka itu sudah cukup, ya. Tata mandi wajibnya sudah dikatakan sah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan saya RKM, kami masih menunggu, ya, pertanyaan dari pian di rumah. Silahkan pian langsung saja melayangkan pertanyaan melalui via pesan WhatsApp di nomor 0822 11990937. Ustaz, di sini ada pertanyaan. Ustaz, di tengah-tengah mandi junub, tangan saya sempat menyentuh kemaluan dan dubur dengan catatan tanpa syahwat, Ustaz. Kemudian langsung salat fardu tanpa wudu lagi. Apakah batal atau tidak wudunya, Ustaz? Dan bagaimana status salat saya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khair. Pertama, seseorang, ya, ketika dia mandi junub, ya, tentu saja para ulama mengatakan orang yang mandi junub, ya, tidak perlu lagi berwudu. Kenapa? Karena di dalam kaidah dalam fikih, ya, hadas besar itu mencakup semuanya, sudah hadas kecil. Ya, kalau orang sudah selesai dari hadas besar, ya, kemudian hadas kecil itu sudah termasuk di dalam hadas besar. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang sudah mandi, ya, tidak perlu lagi berwudu. Ini yang pertama, ya, karena dia sudah masuk di dalam hadas besar, ya. Kemudian yang ditanyakan ketika seseorang, ya, dia mandi junub, ya, kemudian di sela-sela, ya, dia mandi kemudian dia menyentuh kemaluan. Pertama yang ingin saya tegaskan, orang sebelum mandi junub seharusnya pertama kali yang dia lakukan adalah dia membersihkan kemaluannya. Ya, dia lakukan membersihkan kemaluannya, ya. Maka ini yang pertama. Maka ketika dia sudah mandi junub itu tidak ada lagi hajah, tidak lagi keperluan untuk menyentuh kemaluan, karena sudah di awal tadi sudah dibersihkan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Tapi saya kelupaan misalnya membersihkan, ya. Terus atau saya sudah bersihkan tapi qadarullah ketika di sela-sela mandi junub saya menyentuh kemaluan. Apakah saya batal wudu saya apa gimana, Ustaz? Maka para ulama di sini dalam hal ini ahlul ilm khilaf dalam masalah ini, ya. Sifat yang hati-hati, ya, sikap yang hati-hati adalah seseorang berwudu. Seseorang berwudu ketika, ya, di sela-sela, ya, dia mandi, ya, setelah dia mandi atau setelah selesai mandi, ya, maka dia menyentuh kemaluannya, maka sikap hati-hati di sini dia berwudu kembali. Walaupun ini masalah khilaf, ya, tetapi untuk berhati-hati dalam masalah ini lebih baik dia berwudu. Wallahu a'lam. Dan khilaf ini kembali kepada masalah khilaf menyentuh kemaluan. Apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak, ya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man massa dzakarahu falyatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ya, di dalam hadis lain yang bertentangan dengan hadis ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluanmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi dari anggota tubuhmu. Sebagaimana kita menyentuh tangan kita tidak batal wudu karena anggota tubuh kita, seperti itu pula seorang menyentuh kemaluan. Nah, sehingga ada dua hadis yang bertentangan secara zahir, ya.
Maka sikap untuk hati-hati dalam masalah ini adalah dia berwudu. Ya, ketika dia menyentuh di sela-sela atau setelah mandi junub, hendaknya dia berwudu. Tetapi sebetulnya kalau seandainya di awal tadi dia sudah membersihkan ya kemaluannya di awal, maka ketika mandi tidak ada hajah lagi dia menyentuh kemaluan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Di sini ada pertanyaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum imam sholat Ustaz memerintahkan merapatkan barisan sholat sebelum iqamah, dan bagaimana makmum harus menanggapinya? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentu saja ya imam untuk meratakan saf ya. Apakah boleh seorang imam menyuruh meratakan saf sebelum qomat ya? Pertama, jika seandainya dia imam rawatib ya, afdalnya adalah seorang makmum, seorang muadzin ketika melihat imamnya berdiri, maka dia hendaknya dia qomat. Ketika imamnya berdiri hendaknya dia qomat. Jangan mengakhirkan. Ini pertama. Kemudian Ustadz, kalau seandainya imamnya ternyata yang mengatur shaf duluan, ya, menahan muadzinnya misalnya untuk qomat, apakah boleh shaf itu diatur sebelum qomat? Ya boleh saja. Ya boleh saja seseorang mengatur shaf sebelum qomat. Tetapi afdalnya adalah ya diatur setelah seseorang mau melaksanakan salat, yaitu setelah qomat. Tetapi kalau seandainya imam itu menyuruh meratakan shaf sebelum qomat, dia tidak mengapa. Ya tidak mengapa, karena para ulama mengatakan kapan seorang makmum berdiri ketika dia melihat imam. Ya, ketika dia melihat imam ya sudah masuk, maka disuruh makmum berdiri untuk melaksanakan salat. Maka boleh pada saat itu seorang imam mengatur saf-saf walaupun sang muadzin belum qomat. Tetapi afdalnya adalah diatur ketika setelah qomat. Maka ini lebih afdal. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, ana bekerja di sebuah perguruan tinggi di bagian administrasi. Beberapa mahasiswa yang sudah bekerja saat lulus memberikan bingkisan kepada saya. Sudah saya tolak, tapi tetap memaksa. Apakah bingkisan itu ana kasihkan ke orang lain atau ana berikan bingkisan juga ke mahasiswa tersebut untuk menggantinya? Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jika seandainya yang mengasih antum itu mahasiswa yang sudah lulus, tidak ada lagi keterikatan dengan antum, maka tidak ada masalah antum terima. Ya, kalau seandainya mahasiswanya sudah lulus ya, pernah antum ajar, kemudian dia mengasih antum hadiah, maka tidak mengapa antum terima. Tetapi kalau seandainya mahasiswa itu masih aktif ya, belum keluar, ketika dia mengasih hadiah, maka di sini ya antum punya dua cara. Pertama, antum kembalikan hadiah tersebut kepada mahasiswanya, ataukah antum minta izin kepada rektor. Ya, rektor antum bahwasanya saya dikasih hadiah oleh mahasiswa, gimana ini? Kalau kata rektornya ambil saja, tidak mengapa, maka tidak ada masalah dalam masalah ini. Kalau diizinkan oleh pihak rektor atau pihak yang yayasan di kampus. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan. Ustaz, di dalam suatu sholat jamaah tiba-tiba ada salah seorang makmum yang batal Ustaz. Nah, manakah yang lebih berhak Ustaz? Makmum di belakang maju mengisi shaf yang kosong atau makmum yang di sebelahnya bergeser untuk menutupi shaf Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya. Lebih mudah adalah yang dari belakang, ya, dari belakang maju menutup yang kosong. Kalau dari samping nanti kembali lagi ke belakangnya, geser-geser, nanti di belakang lagi maju lagi, semacam itu. Maka akan banyak sekali pergerakan kalau dari samping yang merapatkan. Tetapi kalau dari belakang, ya cukup dari belakang saja yang melakukan pergerakan semacam itu. Maka afdalnya adalah dari belakang. Tetapi apakah boleh dari samping Ustaz? Boleh juga, tidak ada masalah ya. Tetapi kita ingin meminimalisir pergerakan yang ada di dalam sholat. Maka yang paling bagus adalah dari belakang dia menyempurnakan, maju ke depan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya. Bagaimanakah hukum sholat seseorang yang menerjemahkan bacaan imam ketika imam membaca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia dalam sholat berjamaah Ustaz? Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian diucapkan ini tidak boleh. Ya, karena kita tidak boleh berbicara kecuali Al-Quran, ya, bicara Al-Quran, dzikir dan tasbih.
Adapun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ketika sholat maka tidak boleh, ya tidak boleh. Tapi kalau sekedar merenungi, ya dia ketika imam baca alhamdulillahirabbil alamin misalnya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya. Kemudian dia renungi dalam hatinya makna tersebut, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia diucapkan dengan bahasa Indonesia dengan lisannya, maka tidak boleh. Ini membatalkan sholat seseorang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ana bacakan pertanyaan tadi sore Ustaz. Ustaz izin bertanya. Ustaz mohon penjelasannya bagaimana sikap seorang wanita ketika melakukan ibadah umroh ataupun haji, kemudian ternyata tiba masa haidnya Ustaz. Bagaimana yang harus dilakukan Ustaz? Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jika seandainya seorang wanita sedang melaksanakan ibadah umrah atau haji, kemudian datang haid, maka sebetulnya yang tidak boleh dilakukan cuma tawaf saja, ya, tawaf dan sa'i, ya, yang tidak dia lakukan, ya. Ini juga sa'i terjadi khilaf, ya, karena sa'i dulu itu di luar masjid. Intinya tawaf dan sa'i tidak dia lakukan. Ya, adapun perbuatan ibadah haji yang lainnya dia lakukan. Ya, ibadah haji yang lain. Adapun ibadah umrah tentu saja yang dia lakukan adalah berniat dari miqat, ya, tetap dia berniat dari miqat walaupun datang haidnya. Nah, kalau seandainya haid ini tidak kunjung selesai, sedangkan dia mau meninggalkan kota Mekah misalnya, dia sudah mau safar balik ke negaranya, maka apakah dia boleh tawaf atau sa'i dalam kondisi haid ataukah tidak boleh? Maka jawabannya adalah kalau seandainya memungkinkan orang tersebut bisa kembali dalam waktu dekat untuk tawaf dan haid, ya, bisa memungkinkan dia kembali dalam waktu dekat, ya, maka dia tunggu. Ya, dia tunggu, ya. Dia tunggu sampai selesai. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan dia kembali dalam waktu dekat, ya, ke Mekah, Madinah, ya, maka, ya, orang tersebut, ya, dia bisa tawaf di detik-detik akhir dia meninggalkan kota Mekah, ya. Mungkin, ya, detik-detik terakhir dia meninggalkan kota Mekah, ya, 5 jam 6 jam, ya, sebelum dia berangkat ke kota Mekah, maka dia bisa tawaf di sana, ya, tawaf dengan memakai tentu saja, ya, pembalut wanita biar tidak tidak menetes dan semisalnya, maka dia tawaf dalam keadaannya demikian. Tetapi kalau seandainya dalam waktu dekat dia bisa kembali ke kota Mekah, maka jangan dia tawaf, ya. Nanti tunggu, ya, sampai dia suci kembali lagi ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf semacam itu. Ya, tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, karena ustadz saya ini pun sudah setengah mati mengumpulkan uangnya misalnya untuk umrah dan haji, nggak mungkin lagi kembali, maka dia bisa tawaf dalam keadaan demikian, tapi di akhir-akhir waktu dia meninggalkan kota Mekah. Ya, misalnya pesawatnya jam 12 malam. Maka dia tawaf, ya, sore atau maghrib misalnya, ya, dia tawaf di sana, ya, atau sore dia tawaf, kemudian dia pergi, ya, menuju bandara untuk melaksanakan untuk safar, ya, semacam itu. Maka tidak boleh di jauh-jauh hari dia tawaf, ya, atau dalam waktu yang jauh dia tawaf, padahal masih lama dia pergi meninggalkan kota Mekah, karena siapa tahu di saat akhir itu dia suci dari haidnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan yang menarik. Ustaz izin bertanya, apakah boleh berdoa agar segera diwafatkan karena ana merasa dosa selalu bertambah sedangkan amal ibadah belum tentu diterima oleh Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Doa, ya, apakah boleh, ya, minta diwafatkan, ya, ketika seorang merasa amal ibadahnya, ya, tidak tidak merasa banyak, ya, atau banyak muqassir di dalam perkara dunia ini, ya, di dalam kehidupan dunia. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, la yatamanna ahadukumul maut lidurrin asabahu. Kata Nabi SAW, ya, janganlah seseorang, ya, mengharapkan, ya, meminta kematian karena musibah yang dia alami.
Fa in kana labudda fa'ilan, jika seandainya dia berazam juga berdoa demikian, kata Nabi sallallahu falyaqul, hendaklah dia mengatakan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Nabi SAW, jika seandainya dia berazam ingin mengatakan demikian, maka katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan itu lebih baik, dan matikanlah aku jika seandainya kematian itu lebih baik. Maka antum berdoanya semacam itu. Ya, kalau seandainya antum ingin juga berdoa demikian, maka antum berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku jika seandainya wafat itu lebih baik, atau hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan itu lebih baik. Adapun mutlak, ya Allah matikan aja ulun kada kawa lagi hidup di dunia ini banyak. Makanya tidak boleh. Ya tidak boleh. Maka antum harus mengasih takyid itu tambahan dengan kata, ya Allah, panjangkanlah umurku jika seandainya panjang umur itu lebih baik bagi aku. Dan ya Allah, matikanlah aku jika seandainya mati itu lebih baik bagiku. Maka semacam ini, karena kita tidak tahu. Bisa jadi ya seseorang itu umurnya dipanjangkan, dia bertambah amal soleh, ya bertambah ibadahnya. Bisa jadi orang tersebut dimatikan oleh Allah, dia banyak memiliki dosa dan tidak bertobat dari dosanya. Bisa jadi kematian tersebut tidak menyebabkan dia sempat bertaubat dari dosanya, dan bisa jadi kehidupan tersebut menyebabkan dia banyak beramal sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka berdoanya semacam itu. Ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik, dan ya Allah, matikanlah aku jika seandainya mati itu lebih baik. Ya, maka semacam itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ana bacakan pertanyaan tadi sore. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat dari orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa versi, Ustaz? Al-Quran terbagi beberapa versi. Seperti yang disebutkan dalam hadis mungkin yang kutu tadi, utitum tadi. Kan berbeda gitu. Qiraat, dalam qiraat. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, mungkin yang ditanyakan adalah apa yang maksud dengan qiraat di dalam Al-Quran, ya. Para ulama ya berselisih ya makna dalam qiraat di dalam Al-Quran, ya, apa yang dimaksudkan, ya. Terjadi khilaf panjang lebar ya dalam masalah ini, ya. Ahlul ilm mengatakan di antara makna, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an itu, ya, dengan sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya qiraat itu adalah 7 dialek, ya, 7 dialek. Sebagian lagi mengatakan itu aujuhul qiraah, ya, as-sahihah, ya, di antaranya adalah dimatkan, ya, sebagian qiraat itu tidak ada matnya, ya, kemudian ada penambahan, ya, kalimat sebagian qiraat itu tidak ada penambahan, kemudian ada imalah, ini tidak ada imalah, ya, di dalam. Maka inilah kata sebagian ahlul ilm, inilah makna yang benar dari makna bahwasanya qiraat, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, 7, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan, ya, dalam 7 qiraat, ya, 7 ragam. Maka inilah makna yang paling tepat dari makna tersebut, ya, dari makna hadis tersebut oleh sebutkan sebagai ahlu ilm, yaitu aujuhul qiraah sahihah, ya, wajah-wajah qiraah, ya, yang benar, ya, seperti ada imalah dalam ayat ini, sebagian qiraat tidak ada imalah, ya, ada penambahan huruf, ya, sebagian ayat di sini tidak ada penambahan huruf, kemudian ada mat, sebagian ayat tidak dimatkan, ya, semacam itu. Maka ini yang dimaksudkan kata para ulama tentang makna penafsiran qiraat tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Di sini ada pertanyaan terkait muamalah, Ustaz. Ya. Uang muka, Ustaz. Ustaz, seseorang membeli suatu barang, di sini dicontohkan kendaraan, Ustaz, menggunakan uang muka, Ustaz. Kemudian sebentar. Ya, yang mungkin ditanyakan itu adalah tentang masalah tadi saya nyebut qiraat 7 huruf, ya, sab'ata ahruf, ya, makna sab'ata ahruf, ya.
makna dari mungkin itu yang ditanyakan ya 7 hurufnya. Maka ini tadi yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf ya. Dengan makna sab'at ahruf ini apa? Ya, makna sab'at ahruf ini apa? Ya, maka tadi ya yang saya jelaskan tentang masalah ya maksudnya adalah aujuhul qiraat ya. Aujuh itu jenis-jenis ya atau cara membaca qiraat, cara membaca Al-Qur'an ya dengan 7 cara. Ada yang dengan cara ibdal, dengan cara imalah ya, dengan cara tamdid, mat ya, dengan cara ada ziyadah dan naqs ya, semacam itu ya, tambahan, pengurangan ya. Ini yang disebut sebagian ahli ilmu makna sab'atu ahruf. Dan makna sab'atu ahruf ini sangat luas sekali ya, panjang lebar sekali ya. Wallahu a'lam. Kembali ke pertanyaan tadi, Ustaz. Membeli barang dalam tanda kurung kendaraan dengan uang muka. Kebetulan si pembeli tidak bisa melunasi barang tersebut, Ustaz. Bolehkah menyelesaikan masalah dengan saling mengembalikan barang dan juga penjual mengembalikan uang muka, Ustaz? Dengan catatan atau juga boleh, Ustaz, dipotong sebagai biaya sewa kendaraan, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Masalah ya, masalah DP ya. Ya, orang menjual membeli uang ya dengan istilah DP ya, atau dengan urbun misalnya membeli barang ya. Karena kenyataan yang ada sekarang ini ya, DP yang ada sekarang ini ya, ini karena di tempat kita ini sebagian kita itu ada yang istilahnya uang panjar. Ada sebagian kita tuh uang panjar, dia bayar uangnya, kemudian nanti dia ambil barangnya. Dia ambil barangnya. Ya, ini yang diistilahkan dengan istilah persekot. Ini kalau hukumnya ini adalah hukum jual beli urbun. Jual beli urbun ini diperbolehkan diambil uangnya. Kalau seandainya si penjual ya tidak jadi membeli barangnya. Nah, yang ada sekarang itu adalah seseorang membeli barang, dia bayar dulu ya di depan. Dia bayar di depan. Uangnya dia bayar. Ya, dia beli kemudian sisanya dia lunasi dengan cara diangsur, semacam itu ya. Semacam itu pertanyaannya, mungkin kurang lebihnya semacam itu. Nah, kalau yang diangsur ini, pembayarannya yang diangsur ya, maka ini sebetulnya barang ini sudah milik dia. Ya, barang ini menjadi milik dia karena dia bayar belinya dengan cara berhutang. Tapi dia kasih uang muka di depan, ya, uang muka di depan. Nah, kalau seandainya ya dengan dia sudah bayar, kemudian dia ambil barangnya tersebut ya, maka kalau orang itu tidak mampu bayar, ya, maka solusinya adalah ya barangnya itu ya bisa diambil kembali. Ya, tentu saja ya yang mengambil kembali ini adalah seorang hakim. Kalau seandainya tidak bisa bayar, barang itu diambil kemudian dijual. Ya, maka dikembalikan kepada si penjual pertama ya sisa uang yang belum dilunasi. Uang kelebihan dari penjualan tersebut dikembalikan kepada si pembeli. Tapi kalau seandainya Ustadz nggak nutup ya barang tersebut ya, nggak nutup barang tersebut untuk dijual, maka di sini hakim mengembalikan barang. Kalau seandainya si penjual pertama ini ngambil barangnya utuh, dan kalau seandainya dijual pun ternyata masih tidak menutup dengan harga yang dijual sebelumnya, maka dia bisa ngambil barangnya secara utuh. Tentu saja ini melewati mekanisme seorang hakim. Ataukah dia menjual barang tersebut ya. Nah, karena barang yang dibeli oleh seseorang dengan cara semacam itu, bayar uang mukanya, nanti dilunasi dicicil, maka itu dia sudah membeli barang
ya membeli barang tersebut dengan cara utang piutang, dengan cara berhutang, ya. Maka ketika dia tidak mampu untuk membayar, maka kewajiban bagi orang yang memberikan hutang itu adalah memberikan tempo. Kalau seandainya dia tidak bisa, maka barangnya itu bisa disita oleh seorang hakim, kemudian nanti dijual dan hasil penjualan tersebut dikasihkan kepada pihak yang memberikan barang tersebut. Kalau ada kelebihannya dikasihkan kepada yang berhutang ini, ya, kepada yang berhutang ini. Tapi jika seandainya tidak ada, maka dikasihkan saja langsung kepada yang memberikan motor itu di awal, ya, menjual motor itu di awal, dikasihkan uangnya ke dia. Atau dia ingin mengambil motornya, maka nanti hakim bisa mengasih motor itu langsung. Wallahu a'lam, semacam itu. Ya, ini ada dua skema yang berbeda, ya. Hingga kadang-kadang sebagian orang mirip, ya, antara misalnya uang panjar, ya. Dia membeli barang, dia kasih dulu DP di awal, ya, di awal barangnya belum dia ambil. Barangnya belum dia ambil, barangnya masih di toko pembeli. Ya, ternyata tidak diambil barangnya. Nah, ini uang panjar maksud. Ini boleh diambil uangnya. Tapi kalau sudah barangnya diambil, kemudian dia bayar di depan, ya, dia bayar DP di depan, ya, barangnya sudah diambil sama dia, dipakai sama dia, ini tidak berlaku lagi urbun. Ya, ini sudah dia melakukan pembelian. Dia melakukan pembelian, ya, tapi dengan cara berhutang, ya, belum lunas. Wallahu a'lam. Ana bacakan pertanyaan terakhir, Ustadz izin bertanya, bagaimana tata cara puasa Nabi Daud, dan jika puasa Daudnya bertepatan sehari sebelum puasa Asyura, bolehkah berpuasa juga pada hari Asyura tersebut? Barakallahu fikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa, ya, berarti kalau dia berpuasa hari Asyura, berarti dia membatalkan puasa Daudnya, ya, kalau seandainya nanti dia puasa Asyura, ya, puasa Asyura, kemudian setelah itu dia mulai lagi niat puasa Daud, maka tidak mengapa. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan dari perjumpaan kita di malam hari ini menuai berkah dan anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.